Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Ayo kita berlatih 3.5. Ya, ini adalah materi matematika SMP kelas 7, penyederhanaan bentuk aljabar. Ya, Dek ya, kita punya sekitar 10 soal, kita akan kerjakan seluruhnya satu per satu, ya. Oke, ini sudah saya pisah-pisahkan. Kita akan bahas dulu soal nomor 1 sampai soal nomor 5, kemudian nanti kita lanjutkan soal nomor 6 sampai nomor 10. Oh ya, untuk soal nomor 2, ini setelah saya cek soalnya itu sama persis seperti soal nomor 1 ya, Dek ya. Berarti nomor 2 nanti tidak perlu kita kerjakan. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk soal yang pertama. Nomor 1, ya, kita punya bentuk aljabar 3B min BX per CX min 3C. Nah, coba perhatikan. Karena di atas itu B-nya sama, kemudian yang di bawah C-nya sama, maka yang di atas B-nya itu bisa langsung kita keluarkan. Ya, Dek ya. Yang di bawah ini C-nya yang kita keluarkan. Nah, tinggal kita buat tanda kurung seperti ini. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah isinya tanda kurung ini apa? Nah, coba perhatikan. Kalau saya punya 3B, kemudian B-nya sudah saya tulis. Berarti kan tinggal angka 3-nya aja yang belum ditulis. Nah, itu ditulis di sini. Ya. Kemudian min BX, B-nya sudah ditulis. Yang belum ditulis itu kan min X. Nah, kita tulis di sini. Gitu caranya, ya. Kemudian yang di bawah, CX, C-nya sudah ditulis, tinggal X-nya saja. Nah, kita letakkan di sini. Min 3C, C-nya sudah ditulis, min 3-nya yang belum. Nah, itu kita tulis di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk ngecek apakah yang kita lakukan ini sudah benar ataukah masih ada yang salah, ya cara ngeceknya adalah ini tinggal kita kalikan masuk satu per satu. Nah, seperti ini. Kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti apa yang kita lakukan itu sudah benar. Ya, coba kita cek sama-sama ya. B kali 3 sama dengan 3B. B kali min X sama dengan min BX. Ya kan? C kali X sama dengan CX. C kali min 3 sama dengan min 3C. Nah, artinya ruas kiri ini sudah sama dengan ruas kanan. Artinya kita sudah berada di jalan yang benar. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Dek ya. Kemudian untuk menyederhanakan. Nah, itu biasanya kita berharap ada efek pencoretan. Ya, Dek ya, atas dan bawah itu bisa kita coret. Syaratnya atas dan bawah itu bentuknya harus persis sama. Ya, harus persis sama. Contoh, B dan C ini sampai kapanpun tidak bisa kita coret, tidak bisa kita sederhanakan. Karena B dan C itu beda, ya kan? Lain dengan 3 min X dan X min 3. Ini berpotensi kita coret. Ya kan? Karena 3 min X itu mirip dengan X min 3. Nah, berarti karena masih mirip, ini harus kita buat sama. Ya, bentuknya harus kita buat sama. Caranya bagaimana? Coba perhatikan. Jadi ini B saya tulis lagi. Sekarang 3 min X, ini saya putar. Kalau yang semula 3 dikurangi X, sekarang saya putar X dikurangi 3. Nah, supaya kita tidak mengubah nilai, hanya bentuknya saja yang kita ubah, ya, maka ini harus kita kalikan min 1 supaya kembali ke nilai semula. Nah, coba nanti kita bahas ya. Ini saya tulis dulu supaya nggak lupa. Nah, ini X min 3. Oke, coba ini kalau kita kalikan masuk. Nah, ini kita kalikan masuk juga. Min 1 kali min 3 itu kan sama dengan plus 3. Cocok ya, Dek ya. Kemudian min 1 kali X. Nah, sama dengan minus X. Nah, artinya apa yang kita lakukan ini sudah benar. Jadi, prinsipnya adalah kalau kita mau memutar tempatnya seperti ini, yang semula 3 dikurangi X, ini tempatnya kita tukar, X dikurangi 3, maka supaya nilainya tidak berubah, maka itu harus kita kalikan dengan min 1. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Ya, coba sekarang kita punya bentuk X min 3 di atas dan X min 3 di bawah. Ini karena sudah sama, kemudian ini dikalikan, ya, maka X min 3 atas dan X min 3 bawah ini bisa langsung kita coret. Ya, Dek ya. Sehingga nanti kita punya B kali min 1 ya sama dengan min B. Kemudian C kali 1. Kalau dicoret itu kan sebenarnya diganti dengan angka 1, ya kan? C kali 1 ya sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal nomor 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita punya bentuk aljabar dalam penjumlahan, ya, penjumlahan pecahan. Maka sama seperti kita menjumlahkan pecahan pada umumnya, ya kan? Langkah awal adalah kita samakan dulu penyebutnya. Nah, cara mudahnya ya tinggal kita kalikan ini penyebutnya. Ya, jadi nanti X plus 1
kita kalikan dengan X min 1. Kemudian yang di atas, ini tinggal kita kalikan secara bersilang seperti ini. Nah, 3, langsung aja saya tulis ya. Jadi 3 kita kalikan dengan X min 1. Plus ya 3 kita kalikan dengan X plus 1. Ini pernya saya perpanjang dulu. Kemudian ini tinggal kita kalikan masuk satu persatu sama seperti tadi. Nah, seperti ini ya Dek ya. Coba kita hitung sama-sama ya. Berarti 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali min 1 sama dengan min 3, ya kan? Plus 3 kali X ya sama dengan plus 3X. Plus 3 kali plus 1 sama dengan plus 3. Nah, kemudian yang di bawah. Nah, kita punya bentuk X plus 1 kali X min 1. Ini langsung aja sama dengan X kuadrat min 1 kuadrat. Ya, ingat kalau kita punya bentuk aljabar A plus B kali A min B. Nah, ini min B ya. Itu kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya kan? Ini jangan sampai dilupakan ya Dek ya. Jadi harus selalu diingat-ingat karena sering sekali kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk aljabar ya. Sehingga kalau kita punya bentuk X plus 1 kali X min 1, nanti hasilnya ya sama dengan X kuadrat min 1 kuadrat. Ya, menggunakan rumus ini. Coba yang atas, 3X ditambah 3X itu kan 6X. Lalu min 3 ditambah 3 itu kan 0. Nah, berarti 6X tambah 0 ya sama dengan 6X. Yang di bawah tinggal ditulis ulang. X kuadrat dikurangi 1. Ya kan? Berarti ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Caranya sama ya Dek ya. Berarti ini kita samakan penyebutnya. Diapakan? Dikalikan ya kan? Berarti ini X plus Y kali X min Y. Kemudian yang di atas ini kita kalikan secara bersilang seperti ini. Jadi X kali X min Y ya, kemudian plus Y kali X plus Y. Ini pernya saya perpanjang. Langkah selanjutnya ini kita kalikan lagi satu persatu. Sama persis seperti soal nomor 3 ya langkah-langkahnya. Jadinya yang di atas X kuadrat min XY ya kan, plus XY. Y kali X ya sama dengan XY ya kan. Kemudian plus Y kuadrat per X plus Y kali X min Y. Nah, ingat tadi A kuadrat min B kuadrat ya Dek ya. Berarti kalau saya punya bentuk X plus Y kali X min Y, ini langsung saja sama dengan X kuadrat min Y kuadrat ya. Kemudian di atas ini ada min XY plus XY. Dengan sama dengan 0 toh. Ini min, ini plus, kemudian XY dan XY sama berarti 0. Nah, berarti yang di atas itu jadinya X kuadrat ya plus Y kuadrat. Yang di bawah X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal nomor 4 ya. Nomor 5 caranya sama. Samakan penyebut, berarti tinggal dikalikan 3X kali 2X. Kemudian yang di atas kita kalikan silang. Nah, seperti ini. Berarti nanti 4A kali 2X ya kan, min 4 kali 3X. Nah, 4A kali 2X itu kan sama dengan berapa? 4 kali 2 8 ya kan, 8AX. Kemudian 4 kali 3X itu kan sama dengan min 12X ya kan. Kemudian yang di bawah kita punya bentuk 3X kali 2X. Nah, biarkan aja seperti ini. Lalu yang di atas ini kan X-nya sama ya kan, ini kan X-nya sama. Nah, karena sama seperti ini bisa kita keluarkan ya, ini bisa kita keluarkan. Berarti X kali 8A min 12 per 3X kali 2. Nah, berarti X-nya bisa kita coret ya Dek ya. Ini dicoret, ini dicoret. Ya, berarti yang atas kita punya bentuk 8A min 12, yang di bawah kita punya bentuk 3 kali 2. Nah, kalau atas dan bawah ini kita bagi 2 ya. Jadi atas dan bawah ini dibagi 2. Nah, seperti ini. Kira-kira nanti apa yang kita dapatkan? Kalau atas dan bawah ini dibagi 2 berarti seluruhnya ya Dek ya, dibagi 2. Berarti ini saya kerjakan di sini ya. 8A dibagi 2
sama dengan 4A, ya kan? Min 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan min 6. Kemudian yang di bawah 3 kali 2 dibagi 2. Kalau 3 kali 2 kan 6. 6 dibagi 2 ya sama dengan 3. Nah ini adalah hasil akhirnya. Ya. Jadi bentuk sederhana dari soal nomor 5 itu adalah 4A min 6 per 3. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Nah ini sekarang soal nomor 6 sampai nomor 10. Ya, kita mulai dari soal nomor 6. Sekali lagi kita ketemu bentuk pengurangan ya dalam bentuk pecahan seperti ini, caranya sama. Ya, ini tinggal kita kalikan penyebutnya, jadi ini X plus 3, yang di sini X min 2. Kemudian ini kita kalikan secara bersilang ya Dek ya, seperti ini. Oke, berarti 2 kali dalam kurung X min 2. Ini minus, ya kan? Ya kita ikuti di sini minus. 3 kali dalam kurung X plus 3. Oke, sekarang kita kalikan masuk ya, 2 kali X, 2X ya kan? 2 kali min 2 sama dengan min 4. Jelas ya Dek ya? Atau supaya enak ini saya beri tanda aja. Nah, seperti ini. Nanti kalau bisa makin lama enggak perlu diberi tanda ya Dek ya, supaya cepat. Nah, seperti ini. Ya kan? Kemudian ini kan 2X min 4. Nah, sekarang min 3X. Nah, lalu min 3 kali plus 3 sama dengan min 9. Yang di bawah ini juga sama ya Dek ya. Ini kita kalikan satu persatu. Jadi X kali X, X kuadrat ya kan. X kali min 2 jadinya min 2X. Sekarang geser. 3 kali X jadinya plus 3X ya kan. 3 kali min 2 sama dengan min 6. Nah nanti kalau kita bayangkan ya, jadi X kali X, kemudian geser X min 2, kemudian 3-nya yang kita kalikan 3 kali X, kemudian 3 kali min 2 ya, hasilnya nanti seperti ini. Oke, tinggal kita selesaikan, tinggal kita hitung. Yuk bantu saya menghitung ya. 2X min 3X sama dengan minus X ya kan. Kemudian min 4 min 9 ini sama dengan min 13 per yang di bawah ini jadinya X kuadrat ya kan, min X min 6. Nah sudah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal nomor 6. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah ini 2X per 3X kali X min 4, ini kita beri kurung aja ya, per 6X. Coba yang di atas ini kan ada X ya, yang di bawah ini ada X juga, berarti kan bisa dicoret. Nah, jadi kalau menyederhanakan kita selalu berharap ada efek pencoretan seperti ini ya Dek ya. Sekarang apakah X di sini bisa dicoret dengan X di sini? Jawabannya adalah tidak. Nah kenapa? Karena di sini X min 4 bukan dalam bentuk perkalian. Kalau dalam bentuk perkalian, X kali 4 atau 4X baru X-nya bisa dicoret. Tetapi kalau bentuk penjumlahan atau pengurangan seperti ini, ya maka X itu tidak bisa dicoret. Ya Dek ya. Kecuali kalau di sini X min 4X. Nah, baru X-nya bisa kita coret seluruhnya. Ya, jelas ya. Oke, berarti ini kalau kita lanjutkan, kita punya bentuk 3 ya, yang di atas kali dalam kurung X min 4 per 2 kali 6X. Nah coba 3 dan 6, berarti atas dan bawah enaknya kita bagi dengan 3 ya. Yang atas dibagi 3, maka yang bawah juga harus dibagi 3. Jadi kalau di matematika itu juga berlaku prinsip keadilan. Nah kira-kira seperti itu ya, cara mudah untuk mengingatnya. Atas dibagi 3, bawah juga dibagi 3. Kalau misalkan nanti atas dikalikan 3, yang bawah juga harus dikalikan 3. Nah, oke, yang atas 3 kali X min 4 dibagi 3. Berarti 3-nya ini kan hilang, ya kan? 3 per 3 kan sama dengan 1. Ini X min 4 yang di atas. Lalu yang di bawah 2 kali 6X dibagi 3, berarti kalau 6 dibagi 3 kan sama dengan 2, ya kan? Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini berarti 4X. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal nomor 7. Atau sebenarnya kita bisa juga menggunakan efek pencoretan. Ya, saya senang sekali dengan istilah efek pencoretan. Maksudnya seperti apa? Ini kan 3.
Kemudian ini 6x. 6x itu kan sebenarnya 3 kali 2x, ya kan? Coba saya tulis ya. Jadi 6 itu kan sebenarnya 3 kali 2x. Berarti yang di atas ada 3, ya kan? Yang di bawah ada 3 juga. Nah, karena bentuknya sama-sama 3, berarti langsung bisa dicoret, ya kan? 3-nya dicoret, 3-nya dicoret, yang di bawah jadinya 2 kali 2x. Nah, jadinya 4x. Itu kalau mau cara yang lebih cepat, ya. Atau sementara kita menggunakan pembagian aja seperti ini, ya, biar adik-adik bisa memahami konsepnya dengan baik. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 8. Nah, ini AB kuadrat per C dibagi B per AC. Kalau dibagi, ya, ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian, tetapi yang di sini dibalik, ya Dek ya. Jadi AB kuadrat per C, ini langsung aja dikalikan, ini dibalik. Jadi bukan B per AC, melainkan sekarang AC per B. Nah, kalau sudah seperti ini, yang sama bisa kita coret. Ya, coba yang sama yang mana yang kita coret ini? C ini kita coret dengan C yang ini, ya kan? Karena di sini dikalikan, ya Dek ya. Kalau ditambah atau dikurang enggak boleh seperti ini. Ya, kalau dikalikan nanti ini bisa kita coret. Kemudian ini B kuadrat dengan B. Nah, berarti B kuadrat dibagi dengan B. B-nya ini yang kita coret. B kuadrat ini jadinya B pangkat 1. Ya Dek ya. Sehingga yang di atas kita punya bentuk A kali B pangkat 1 kali A. Kalau A kali A itu kan jadinya A kuadrat. Ya kan, B pangkat 1 ya sama dengan B. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal nomor 8. Ya, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 9. Nah, sekali lagi kita ketemu bentuk pembagian. Berarti ini langsung aja kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ya, ini X kuadrat kali Y pangkat 3 per 3Z. Ya, tinggal ditulis ulang. Kemudian ini dikalikan, ini langsung dibalik. Ya Dek ya. 6 per 18X Y. Nah, ini sudah aman ya. Semuanya dikalikan berarti kita bisa melakukan coret-coret di sini. Nah, kita sederhanakan. Ya, ada efek pencoretan. Jadi yang jelas yang bisa dicoret, ini ada Y pangkat 3 dan Y. Nah, berarti kalau ini Y pangkat 1, Y pangkat 3, ini pangkatnya saya kurangi aja dengan 1. Ya kan? Jadinya Y pangkat 2. Ya. Kemudian di atas kita punya X pangkat 2, di bawah kita punya X. Nah, berarti ini X pangkat 2 pangkatnya saya coret, saya ganti dengan 1. Ini X-nya kita coret. Ya, jadi kalau dibagi itu sebenarnya pangkatnya dikurangi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 1, itu jadinya Y pangkat 3 dikurangi 1. Nah, coba saya tuliskan lagi ya. Jadi kalau saya punya bentuk A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini rumusnya adalah A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, ini. Ya, ini harus diingat-ingat. Ya, Dek ya. Jadi kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi. Nanti kalau dikalikan. Nah, misalkan kita punya bentuk A pangkat M kali A pangkat N. Nah, itu sama dengan A pangkat M plus N, ya. Jadi kalau dikali itu pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi pangkatnya dikurang, ya Dek ya. Jadi kalau Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 1, nanti hasilnya ya Y pangkat 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kalau misalkan X pangkat 2 dibagi X, ya sama dengan X pangkat 1. Ya kan, X pangkat 2 dikurangi 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jelas ya. Lalu 6 dan 18. Nah, ini berarti atas dan bawah langsung aja dibagi 6. Ya kan? 6 dibagi 6 coret, ya kan? 1. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Ya kan? Berikutnya, mana lagi yang bisa kita coret? Sepertinya sudah ya, sudah habis ini. Berarti nanti langsung aja ini sama dengan berapa? Yang di atas, ya ini yang masih tertinggal, yang masih hidup. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi ini X pangkat 1 berarti sama dengan X. Kemudian Y pangkat 2. Kalau Y pangkat 2 ya sama dengan Y kuadrat. Ya kan, kali 1 ya sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti XY kuadrat, satunya tidak perlu ditulis. Lalu yang di bawah, ini yang masih hidup 3Z sama 3. Nah, 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti ini 9Z. Oke, ini adalah
bentuk yang paling sederhana dari soal nomor 9. Nah, sebisa mungkin rumus ini dihafalkan ya Dek ya. Karena ini juga sering sekali kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir nomor 10. Nah, ini kita punya bentuk pembagian ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat per x plus y dibagi seperti ini. Coba kalau x per y plus y per x, ini kalau kita kerjakan dulu ya. Jadi yang di bawah, nah ini kita kerjakan dulu. Berarti caranya tinggal disamakan penyebut ya Dek ya. Nah ini, jadi nanti kalau disamakan penyebut, x per y ya ditambah y per x. Kalau disamakan penyebut berarti ya tinggal dikalikan ya kan, y kali x berarti x kali y. Nah kan sama aja ya, biasanya ditulis x kali y. Kemudian ini tinggal dikali silang. Nah x kali x kemudian y kali y ya kan. Jadinya ini yang di atas x kuadrat plus y kuadrat ya. Artinya x plus y per x itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat per x kali y. Nah, atau saya tulis lagi ya di sini ya, biar enggak bingung. Jadi x kuadrat per y kuadrat per ya x plus y. Nah ini per lagi x kuadrat ditambah y kuadrat per x kali y. Ingat kalau dibagi, per itu kan dibagi ya kan. Per itu kalau kita kalikan berarti kalau pecahan itu tinggal dibalik ya kan. Berarti nanti x kuadrat plus y kuadrat per x plus y. Ini kita kalikan. Nah kalau dikalikan supaya beda ya dengan x, ini saya pakai titik aja ya. Nah ini kali, ini dibalik ya Dek ya. Jadi xy sekarang diletakkan di atas, nah, per x kuadrat ditambah y kuadrat. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau x kuadrat plus y kuadrat per x plus y, itu kan dibagi dengan x kuadrat plus y kuadrat per x kali y. Nah kalau tanda bagi itu saya ganti dengan tanda kali, maka ini harus diputar ya. Jadi x kali y itu diletakkan di atas. Nah jadinya ini ya Dek ya. Kemudian x kuadrat plus y kuadrat itu saya putar, saya letakkan di bawah. Jadinya di sebelah sini. Oke, jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Jadi supaya tidak bingung, kalau masih ada yang dibingungkan, jangan sungkan untuk bertanya. Oke, kita lanjutkan. Di atas kita punya bentuk x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini kan diberi kurung ya kan. Kita kalikan dengan x kali y. Kemudian yang di bawah kita punya bentuk x plus y dikalikan x kuadrat kali y kuadrat. Nah, x kuadrat plus y kuadrat yang atas dengan x kuadrat plus y kuadrat di bawah ini kan bisa kita coret. Ya kan? Karena bentuknya sama. Nah, berarti ini bisa kita coret. Kalau dicoret kan diganti dengan angka 1. Terus mana lagi yang bisa kita coret? Sudah. Ya kan? Karena x kali y itu kan beda dengan x plus y. Ya sudah, berarti nanti bentuk yang paling sederhana dari soal nomor 10 adalah x kali y, ya kan, kali 1 ya sama dengan x kali y per x plus y. Ya, x plus y kali 1 ya sama dengan x plus y. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 10. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Yang penting tetap semangat. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.